Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indawati, NIM 23.994.95.015, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Goa, Jalan Andi Malombasan, kategori 1, angkatan 3 tahun 2023. Hari ini akan mengambil video UKIN pembelajaran, yaitu hari Selasa 5 Maret 2024. Bagaimana kabar hari ini, Nak? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita baca doa dulu. Dipimpin oleh siapa? Raditya. Silakan Raditya. Sebelum memulai doa hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah, sebelum kita lanjut pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Hari ini hadir semua? Siapa yang sakit, Nak? Siti Anissa saja. Yang lain hadir semua ya? Oke. Kalau begitu, marilah kita mendoakan Siti Anissa, semoga dikasih mudah. Doa dimulai. Doa selesai. Kita masuk yaitu ada tujuan pembelajaran pada hari ini yang akan kita capai. Karena hari ini kita masuk materi yaitu promosi. Tapi sebelum masuk promosi, Ibu tanya dulu, masih ingat pelajaran lalu? Masih ya? Oke, ada yang ingat pelajarannya minggu lalu apa? Membuat bahan kerajinan. Iya, betul Alia. Bisa disebutkan, Nak? Membuat bahan kerajinan yang berada di sekitar rumah. Oh, betul sekali. Oke, kita kasih aplaus buat Alia. Jadi Alia, yang lain juga ya. Saya rasa Ibu pasti masih ingat materi minggu lalu. Oke, sekarang kita yaitu materi ini yaitu tentang promosi. Tapi sebelumnya ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama yaitu, coba perhatikan di atas. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Dan untuk nilai dari hasil ujiannya minggu lalu saya rasa bagus semua. Alhamdulillah sudah mencapai KKM semua. Saya rasa tidak ada yang mengulang ya. Sekarang Ibu akan tampilkan PTT. Silakan semua diperhatikan. Ibu akan menampilkan tentang PTT dari promosi. Coba perhatikan di atas. Nih. Dalam sebuah bisnis ada hal yang disebut promosi, yang merupakan salah satu hal penting untuk mengembangkan sebuah bisnis. Nah, karena promosi adalah hal penting, maka mari kita mempelajari lebih lanjut tentang promosi dan bagian-bagiannya. Di sini ada beberapa hal penting yang harus dipelajari mengenai promosi. Yang pertama, pengertian promosi. Yang kedua, pengertian strategi promosi. Ketiga, manfaat promosi. Dan keempat, strategi promosi.
Selanjutnya, pengertian promosi. Dalam bisnis, promosi adalah sebuah strategi yang dilakukan untuk menginformasikan serta mempengaruhi target konsumen untuk akhirnya membeli produk. Promosi sangat penting untuk dilakukan oleh seorang wirausaha. Kenapa? Karena baik yang berskala kecil maupun berskala besar. Menjadi seorang wirausaha adalah salah satu jenis pekerjaan yang untuk menghasilkan pendapatan, baik bentuk menghasilkan produk ataupun jasa, misalnya wirausaha produk kerajinan. Dalam kegiatan usaha pasti berkaitan dengan suatu promosi. Promosi tersebut berupa iklan, brosur, flyer, dan lain-lain yang dilakukan oleh seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya. Dengan promosi, produk hasil usaha tersebut akan memberikan sebuah informasi terkait dengan produknya sehingga masyarakat akan mengenal produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, di sini ada strategi promosi. Nah, pengertian strategi promosi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Sedangkan promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan atau to inform, membujuk atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu, ataupun rumah tangga. Nah, strategi promosi dari pengertian masing-masing di atas, maka kita dapat simpulkan bahwa strategi promosi adalah kegiatan yang terdiri dari pelaksanaan gagasan, perencanaan. Selanjutnya, manfaat promosi. Nah, di sini manfaat promosi yang pertama, meningkatkan kesadaran merek. Kedua, identifikasi segmen. Ketiga, meningkatkan loyalitas pelanggan. Keempat, meningkatkan reputasi produk. Dan keempat, menjaga perputaran persediaan barang. Ya, itu manfaat daripada promosi. Nah, di sini ada beberapa strategi promosi. Yang pertama adalah periklanan atau advertising. Yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion. Yang ketiga, penjualan tatap muka atau personal selling. Dan keempat, publisitas atau hubungan masyarakat. Oke, jadi itu saja materi yang dari promosi. Selanjutnya Ibu akan sebentar akan bagikan LKPD dan Ibu akan bagi per kelompok. Ya. Baiklah, Ibu akan kasih pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa itu promosi? Baik, Bu. Silakan. Baik, promosi adalah suatu upaya meningkatkan penjualan dan kesadaran suatu produk yang akan kita jual. Betul sekali, kita beri aplaus untuk Alia. Pertanyaan yang kedua, apa manfaat daripada promosi? Baik, Bu. Oke, silakan Nak. Baik, manfaatnya itu meningkatkan kesadaran merek, menarik pelanggan baru, serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Oke, betul sekali, kita beri aplaus untuk temannya yang sudah berani jawab ya. Saya rasa semua sudah bisa, sudah tahu tentang promosi ya. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD dan bagaimana kalau kita bentuk dulu kelompok. Ya. Bagaimana sudah terbentuk kelompoknya ya? Jadi Ibu harap tetap tenang. Di sini Ibu akan membagikan
LKPD. Jadi LKPD-nya ini kalian sebentar mengerjakannya, boleh buka di internet di HP-nya, boleh cari atau boleh juga dicari melalui buku paketnya. Ya. Sekarang ini kelompok 1, kelompok 2, 3 dan kelompok 4. Sekarang Ibu akan bagikan kelompok. Sekarang Ibu kasih waktu 30 menit untuk mencari materi dan masing-masing sebentar mempresentasikan hasil dari yang kalian dapat di atas ya, di depan kelas. Akan dicari tentang pengertian strategi promosi. Kedua, menjelaskan manfaat promosi. Dan ketiga, mengidentifikasi berbagai jenis strategi promosi. Itu mencari ya, baru sebentar masing-masing dibacakan di atas. Oke? Paham? Oke, silakan. Perhatian dulu, kita ice breaking dulu. Sampai kalian kerja supaya kalian tidak mengantuk, lebih semangat lagi untuk belajar. Kita ice breaking dulu ya. Supaya lebih semangat di kerja LKPD-nya, oke? Sekarang kita mulai. Masih ingat ya ice breaking-nya? Masih. Oke. Mulai. Tepuklah. Besar, blok jumbo. Oke, bagus. Silakan dilanjutkan lagi.
Baiklah, kesepakatan waktu sudah selesai untuk mengerjakan LKPD ya. Jadi sekarang kita akan mempresentasekan untuk materi promosi. Siapa dulu yang mau naik mempresentasekan? Kelompok berapa? Oke, kalau begitu kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mau memberi kasih tahu diskusi kita, kami ingin memperkenalkan diri kita dulu. Kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Raditya Harimawan sebagai ketua. Nama saya Nurfida Ayuliana sebagai anggota. Nama saya Malik Nafi sebagai anggota. Sekarang kami ingin memberitahu hasil diskusi kita dari yang lampir LKPD ini tersebut. Oke. Pertama yaitu menjelaskan pengertian strategi promosi produk usaha kerajinan. Strategi promosi produk untuk usaha kerajinan melibatkan serangkaian langkah-langkah yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran minat untuk penjualan produk kerajinan. Beberapa aspek strategi promosi produk usaha kerajinan meliputi: pertama, pemasaran online; kedua, kemitraan dan kolaborasi; ketiga, partisipasi dalam pameran dan bazar; 4. Pemasaran konten; 5. Diskon dan promosi khusus; 6. Branding yang kuat; 7. Pemasaran secara offline, yaitu secara iklan ataupun secara brosur. Dan strategi produk harus disesuaikan dengan karakteristik unik produk kerajinan, target pasar, dan tujuan bisnis secara keseluruhan. Pertanyaan kedua akan dijawab oleh Nurfida Ayuliana. Jadi untuk manfaat promosi kegiatan usaha kerajinan ada beberapa, yaitu meningkatkan kesadaran. Promosi membantu meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk kerajinan dan merek, sehingga membuatnya lebih dikenal pasar. Lalu kedua, itu memperluas jangkauan. Melalui promosi, usaha kerajinan dapat mencapai audiens yang lebih luas, baik secara lokal maupun global, terutama jika menggunakan platform online. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan penjualan. Dengan meningkatnya kesadaran dan minat, promosi dapat mendorong peningkatan penjualan produk kerajinan dan mendukung pertumbuhan pendapatan bisnis. Yang ketiga yaitu memperkuat citra merek. Melalui promosi yang terarah, usaha kerajinan dapat membangun citra merek yang kuat, menciptakan identitas yang unik dan menarik. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan konsumen. Penggunaan testimoni ulasan positif atau sertifikat kualitas dalam promosi dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk kerajinan. Dan yang terakhir itu menarik pelanggan baru. Ya, dari rangkuman tersebut kita membahas tentang promosi kegiatan usaha kerajinan. Promosi memiliki tujuan meningkatkan kesadaran, minat, dan penjualan produk. Untuk usaha kerajinan, strategi promosi melibatkan pemasaran online, kemitraan, pameran, pemasaran, konten, diskon, dan branding yang kuat. Dalam konteks limbah, strategi promosi dapat fokus pada keberlanjutan dengan partisipasi dalam pameran ramah lingkungan, kemitraan dan komunitas lingkungan, program diskon berkelanjutan, dan kampanye edukasi. Dengan kombinasi strategi ini, usaha kerajinan dapat membangun citra positif, meningkatkan penjualan, dan mendukung nilai keberlanjutan. Perkenalkan, nama saya Kasira dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 4. Pertanyaannya itu, menurut kalian apa kelebihan dan kekurangan dari promosi secara langsung? Ya, jadi salah satu kelebihan pemasaran langsung ialah fleksibel dari segi bentuk maupun waktu, sedangkan kekurangannya terkadang konsumen merasa terganggu saat perusahaan melakukan pemasaran langsung. Apakah sudah cukup? Terima kasih atas jawabannya mudah dipahami. Sekian dari kelompok kami akan menutup presentasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil persentase dari kelompok 4. Kita beri upload untuk kelompok 4 yang sudah luar biasa.
Lanjut lagi kelompok dua dari kelompoknya Alia. Ibu persilakan nak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum memasuki penjelasan materi yang kami bawakan, saya dan teman-teman kelompok saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alia Dinovianti. Perkenalkan, nama saya Julianti Lestari. Perkenalkan, nama saya Rizka Namayana. Nah, baik, pertanyaan pertama yang akan dibacakan oleh Julianti Lestari. Jadi pertanyaan yang pertama itu menjelaskan pengertian strategi promosi produk usaha kerajinan. Jadi pengertian promosi adalah upaya meningkatkan penjualan dan kesadaran suatu produk yang dijual. Dan pertanyaan kedua yaitu menjelaskan manfaat promosi kegiatan usaha kerajinan. Manfaat promosi meningkatkan kesadaran merek, menarik pelanggan baru, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Nah, itu tadi penjelasan dari soal pertama dan soal kedua. Selanjutnya kita mengarah ke soal yang ketiga, yang akan dibacakan oleh Ariska. Baik, pertanyaan yang ketiga itu yaitu mengidentifikasi berbagai jenis strategi promosi kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Jenis-jenis strategis promosi kegiatan yaitu 1. Periklanan, 2. Tatap muka, 3. Hubungan masyarakat, 4. Marketplace. Nah, kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu dari materi produk hari ini dapat kita mengambil bahwa dalam melakukan sebuah usaha kita harus mempunyai trik-trik dalam mempromosikan suatu produk agar dapat menarik konsumen dan memperkenalkan suatu produk yang diperjualkan. Nah, baik itu saja materi singkat yang dapat kami simpulkan dan kami bawakan. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman sekalian. Saya ingin bertanya dari kelompok 1, ingin bertanya ke kelompok 3. Apa yang menjadi peran promosi dalam penjualan kerajinan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fitra. Nah, apa saja sih peran-peran yang kita lakukan saat promosi? Nah, promosi sangat menjadi suatu peran bagi mempromosikan suatu barang agar dapat dijual dan dapat dikenal secara lebih luas dan lebih banyak orang di luar sana. Jadi promosi itu sangat penting dalam suatu usaha. Apa sudah cukup dan jelas? Ada lagi? Baik, saya tutup presentasi pada hari ini. Pada kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin membawakan hasil presentasi kami untuk Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membawakan hasil diskusi kami, yaitu tentang promosi. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Rizky Hasanah. Nama saya Suci Mutmainah. Saya Salwan Nurfadila Arfian. Dan pertanyaan pertama yaitu menjelaskan pengertian strategi promosi produk usaha kerajinan yang akan dibawakan oleh Suci Mutmainah. Nah, jadi pengertian dari strategi promosi produk usaha kerajinan yaitu kerajinan itu melibatkan langkah-langkah untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan produk. Ini dapat mencakup pemasaran online, pameran kerajinan, kolaborasi dengan influencer, dan penggunaan media sosial untuk memperkenalkan produk kepada target pasar.
Nah, jadi tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk kerajinan dan memotivasi para calon konsumen untuk membeli produk IPA. Baiklah, materi kedua yang akan dibawakan oleh Salwa Nur Fadilah. Baik, pertanyaan kedua itu menjelaskan manfaat promosi kegiatan usaha kerajinan. Jadi, manfaat promosi kerajinan itu ada beberapa. Yang pertama itu mengetahui produk yang diinginkan para konsumen. Yang kedua, mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. Yang ketiga, mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai ke konsumen. Yang keempat, mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran. Yang kelima, mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen. Yang berikutnya, mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. Dan yang terakhir, menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi. Baik, pertanyaan ketiga yang akan dibawakan oleh saya sendiri yaitu mengidentifikasi berbagai jenis strategi promosi kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, untuk mengidentifikasi jenis strategi promosi kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah yang berbentuk bangun datar, kita bisa mempertimbangkan beberapa strategi yang efektif sesuai dengan karakteristik produk dan dasarnya. Maka dari itu poin-poinnya itu yang pertama media sosial dan digital marketing, yang kedua konten marketing, tiga kerjasama dengan influencer dan tokoh lingkungan, keempat pameran dan bazar, kelima program loyalitas dan referral, yang keenam kemasan dan branding yang berkelanjutan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya ingin bertanya pada kelompok 1. Pertama, perkenalkan, nama saya Muhtaska Ramadan. Baik, kali ini saya ingin bertanya mengapa promosi sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu usaha. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Askari dari kelompok 2. Jadi, mengapa promosi sangat penting bagi kelangsungan hidup atau usaha? Betapa pentingnya kegiatan promosi karena kegiatan promosi merupakan suatu proses memperkenalkan keberadaan, karakteristik, dan keunggulan dari produk perusahaan, sehingga menimbulkan minat calon konsumen untuk membeli dan mengkonsumsi produk yang ditawarkan yang merupakan tujuan utama dari tindakan promosi. Jadi, apa sudah cukup? Baiklah, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan merefleksi hari ini. Jadi Ibu sudah bagikan snowkit, ada warna hijau, kuning, sama oranye. Jadi pertanyaan untuk pertanyaan 1 silakan ditulis di warna oranye, dan pertanyaan untuk nomor 2 silakan ditulis di warna hijau, dan pertanyaan yang ketiga silakan ditulis di warna kuning. Adapun pertanyaannya silakan didengar baik-baik. Pertanyaan 1, apakah kalian senang belajar tentang materi hari ini, yaitu tentang promosi? Saya kasih berapa menit? 1 menit ditulis jawabannya. Sudah? Lanjut pertanyaan ketiga. Tuliskan materi yang kalian pahami dari materi hari ini. Kalau sudah selesai, silakan ditempel di atas di papan refleksi.
Oke, saya tunjuk satu orang untuk membacakan refleksi mewakili dari temannya. Siapa yang bisa? Pertanyaannya yaitu, apakah Anda senang mempelajari materi promosi pada hari ini? Ya, saya senang belajar materi promosi pada hari ini karena dapat mengetahui apa saja jenis-jenis promosi yang dapat kita lakukan dan pengertian promosi dan manfaat apa saja yang dapat kita ambil dari promosi pada yang kita lakukan. Sekian dari jawaban saya. Siapa yang bisa menyimpulkan materi dari hari ini yaitu tentang promosi? Baik, saya mendapatkan dari pembelajaran kali ini, promosi adalah strategi pemaparan yang penting untuk meningkatkan penjualan dan kesadaran merek dengan menggunakan berbagai metode promosi seperti iklan, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat, perusahaan dan menjangkau pelanggaran potensial dan membangun citra merek yang kuat. Manfaatnya pun seperti peningkatan penjualan dan peliharaan pelanggan. Terima kasih. Bagus sekali. Jadi sebelum Ibu tutup, mungkin Ibu akan menginformasikan tentang materi minggu depan. Karena hari ini kita sudah mempelajari tentang promosi, jadi untuk materi minggu depan kita masuk materi yaitu perhitungan titik impas. Jadi dari promosi kita bisa nanti menghitung berapa penjualan, berapa yang modal yang kita keluarkan untuk praktek daripada usaha kerajinan, ya. Jadi bisa dibaca-baca bentuknya di rumah ya. Baiklah, untuk lebih mungkin kita tutup saja materi hari ini karena waktunya juga sudah habis. Ibu tutup dengan membaca doa. Siapa yang mau pimpin doanya, Nak? Siapa yang pimpin doanya? Baik, sebelum mengakhiri pertemuan dan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu tutup hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian istirahat, Nak.